Shalom. Dengan sukacita sekali saya pagi hari ini saya lihat selamat datang Pak Dokter Umbu Hunggar. Ini kita kenal tidak asing di Kota Kupang. Pak pengacara juga Pak Amah ada di sini. Kok tiba-tiba saya lihat, waduh luar biasa hari ini. Selamat datang, selamat beribadah kita semua. Salam untuk kita semua. Biar kita belajar tentang sedikit firman Tuhan hari ini. Saya berusaha untuk singkat, padat, dan jelas. Tidak panjang-panjang. Oleh karena itu saya butuh waktu untuk perhatikan. Sehingga saya pakai teks ini supaya jangan saya terlalu jalan tol. Akhirnya tidak mengerti. Atau lama lagi. Habis di otak dan pikiran. Oleh karena itu biarlah kita pulang, kita bisa mengerti, memahami. Marilah kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kadang-kadang firman ini pada waktu saya belum memahami, saya bingung. Tidak mati, padahal kita akan mati. Selama-lamanya kita hidup. Tapi setelah saya pelajari, minta tuntunan Tuhan bahwa sangat dalam dari firman ini. Tidak asing bagi kita bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Konteks daripada Yohanes ini narasinya adalah berbicara percakapan Tuhan Yesus dengan Maria, Marta, dan Lazarus yang ketika itu meninggal. Ketika Lazarus itu sakit, mereka sampaikan, saudara-saudara Lazarus sampaikan kepada Tuhan Yesus. Berita sampai kepada Tuhan Yesus, masih 2 hari lagi. Dia menunda kedatangannya. Padahal sudah mau mati, sudah mati. Dia tidak mau hadir. Di sinilah konteksnya kita lihat. Bahwa kebangkitan Kristus dan kehidupan Yesus. Yang sesungguhnya dialah adalah kehidupan. Dialah adalah kebangkitannya sendiri. Bukannya membangkitkan Yesus itu adalah Allah Bapa. Bukannya membangkitkan Yesus sendiri adalah Roh Kudus. Tetapi dia sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Mungkin ada mungkin. Kita lihat bahwa dialah kebangkitan itu. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, kata Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, kata Yesus. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali kehidupan yang mati itu. Berarti bukan semuanya oleh Allah Bapa. Betapa kuasanya Yesus. Maka dia berani mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Hari ini juga kita memperingati akan tubuh dan darah Yesus sebagai pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang silam. Cikal bakal kita masuk dalam kebangkitannya. Inilah sangat rahasia, sangat besar. Di dalam kehidupan umat percaya. Kapan dan saya pernah dengar orang katakan, Yesus bangkit. Beberapa juga tokoh-tokoh agama yang lain bangkit. Ananias bangkit. Tetapi kebangkitan mereka akan mati lagi. Tapi Yesus bangkit tidak mati-mati. Inilah sebuah kelebihan yang tidak ada dalam tokoh manapun, apapun, nabi manapun, apapun. Tidak akan kita temukan. Ya hanya ada pada Yesus yang mati dan bangkit dan terusnya hidup selama-lamanya.
Kebangkitan Kristus dan kehidupan yang dimiliki oleh Yesus, itulah yang kita dambakan di dalam kehidupan hari-hari. Supaya keteladanan Kristus melekat dalam kehidupan kita. Ada kehidupan Kristus yang berkuasa. Yesus yang berkuasa. Yesus yang kehidupannya ada dalam hidup ini. Itu yang sangat termahal dalam hidup kita. Hidup dikatakan, bukan berarti kita sekarang tidak hidup. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Apakah selama sebelum aku datang, Yesus datang, aku sudah mati? Tidak, aku hidup, bernafas. Tapi bukan nafas, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi hidup dalam pergerakan oleh roh. Sehingga kita tidak rasa, kok hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Ini yang dibutuhkan hari-hari. Ini yang sangat disayangkan kalau seorang iman Kristiani tinggalkan Yesus. Ini yang menjadi orang Kristen kalau tidak memiliki kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus ini sangat mahal. Membuat merubah semua pola pikir, segala macam kehidupan apapun, janji-janji apapun, ketetapan apapun dari Tuhan akan kita terima ketika kehidupan Kristus ada dalam hidup kita. Ada amin? Apapun impian kita, kalau kita pergunakan kedagingan kita, usaha kita, maka sia-sia di atas kesia-siaan. Tapi kalau kehidupan Kristus ada di dalam hidup, dia telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Dia itulah adalah kebangkitan. Dialah Allah yang bangkit dan dialah kebangkitannya. Bukan sekedar dia membangkitkan Lazarus, tapi dia sendiri adalah kebangkitan itu sendiri. Akulah I am. Dia sendiri. Amin. Maka itu Bapak dan Mama, marilah kita renungkan baik-baik. Yang paling penting kebangkitan Kristus itu akan kita miliki di dalam setiap pribadi. Ketika kunci dasarnya hanyalah 2TSP. Apa 2TSP? Taat, tekun, setia, dan percaya. Amin. Ada 42 SP. SP itu ingat aja bahan kue, SP. Supaya gampang, jangan lupa. Ingat Om Thomas itu kalau omong itu. 2T itu bahan kue juga itu. Manis apa tuh? Sari manis kalau itu yang tuh di kue. 2T itu. Dia SP. Jadi 2T SP itu apa? Setia dan percaya. Dengan sendirinya kekuatan ilahi, kita sadar tidak sadar, kita suka tidak suka, pasti dia akan masuk dan berkuasa seirama dengan rohnya. Ada amin? Air mengalir dari tempat yang maha tinggi, dari tempat tinggi mengalir terus ke bawah. Dia melihat di mana kerendahan, dia pasti turun. Dia menurun terus, dia lihat di mana ada kerendahan hati, di mana ada tekun, di mana ada setia, di mana ada percaya. Menurun dia dan menurun terus. Dia mencari sampai dia mendapatkannya. Disitulah kita akan temukan hidup yang sesungguhnya. Itulah yang kita temukan yang namanya hidup so alive. Kehidupan Kristus so alive. Kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Saya percaya tidak mungkin ada seseorang yang lupa apapun yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupannya. Saya percaya ada sukacita yang tidak dapat tergantikan, tidak dapat tergantikan dengan apapun harta yang di dalam dunia. Cuma sayangnya ketika ada orang yang tidak memahami tentang kehidupan kebangkitan yang dia akan janjikan, bahwa engkau akan hidup nanti yang akan datang, hidup kekekalan. Ini yang Tuhan janjikan. Itu merupakan sebuah pengharapan. Amin. Hidup yang bukan seperti hidup ini, hidup yang lebih hidup lagi dari yang ada. Amin. Kalau kita sudah dipanggil pulang, hidup kita akan kita dapatkan hidup ketika kita mati. Tubuh kita akan, jantung kita berhenti
Dan siapapun kita manusia, pasti kita mati. Dan kematian kita bukan, sekali lagi, kematian kita adalah bukan oleh karena maunya Tuhan Yesus. Tapi maunya kuasa maut, kuasa dosa itu sendiri. Maka itu saya heran. Ada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mengerti. Ketika anak bayi mati, aduh, ini nih malaikat surga, tidak ada dosa dia. Aduh, saya diam saja. Karena dosalah, maka dia pasti mati. Kalau dia tidak ada dosa karena dia malaikat kecil, berarti dia tidak mati. Betul tidak? Upah dosa ialah apa? Maut. Tuhan tidak merancangkan untuk engkau mati. Berapa banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang tinggalkan Kristus. Gara-gara anaknya, saudaranya, orang tuanya dipanggil pulang. Meninggal. Kecewa. Berapa banyak? Cuma diam-diam saya malu kalau bilang saya tidak percaya Yesus. Saya marah Yesus. Suatu waktu, ini kenyataan. Saya duduk-duduk di toko. Tiba-tiba ada datang satu anak muda. Suruhannya beli pasir 1 pickup. Mau beli katanya. Dia bilang, Bapak mau beli, mau perbaiki kuburnya Om Martin. Om Martin siapa? Om Martin yang di Molafa itu. Om Martin yang biasa bawa kue. Ya mau bawa kue itu biasa, itu meninggal. 5 tahun yang silam, ingat baik-baik. Anaknya laki-laki yang begini, satu-satunya anak laki-laki. Gagah setiap kali datang toko saya musik. Ramas-ramas dia, saya senang sekali anaknya. Badannya gagah, segala macam. Dia jual kue, mamanya yang bikin kue, suami yang bawa jalan. Tapi sekarang, baru berapa bulan yang lampau, bapaknya lagi dipanggil pulang. Jadi dia tinggal ibunya dengan anak perempuan satu yang SMA. Terus saya bilang, saya terharu. Maesti, saya bilang begitu. Bisa kok saya pergi pelayanan sebentar ya, saya doa ya supaya Maesti kuat ya, saya bilang. Aduh Om Bapak Pendeta, tidak usah sudah. Tidak usah sudah omong Tuhan. Ini telinga saya dengar. Tidak usah lagi berdoa. Tapi saya butuh Tuhan, tidak butuh Tuhan lagi sekarang. Saya butuh pasir saja. Kirim aja pasir. Ini sebenarnya saya omong di altar. Saya hanya butuh pasir, saya tidak butuh doa Bapak. Tapi tidak tahu. Ini kebetulan Pak Umbu ada di sini. Dia merasakan kekuatan doa yang saya bawa dia di loteng. Pak dokter ini. Oleh yang dibawa ini oleh siapa nih? Pak Ama ini. Pak Ama ini sudah mengalami luar biasa. Istrinya sampai sekarang dia bilang, dan istri sendiri bersaksi, dulu tidak pernah bawa baca Alkitab, tidak pernah berdoa malam. Sekarang kok jam 9 sampai 10 ya. Berdoa, mulai dia dijamah Tuhan, disembuhkan dari tremor 10 tahun itu. Akhirnya apa? Mama mantunya di Pekalongan Pak. Sembuh total semua lewat video call saja. Video call, bukan langsung, tetap langsung. Lewat video call saja. Sampai besoknya dia bilang apa kesaksian? Kaki yang besar hanya bisa jalan selama hidup ini, saya jalan 3 meter pegang, duduk. Jalan 3 meter pegang, duduk. Betul dia Pak Ama? Ya, ini anak mantunya langsung. Badannya besar, Mama Lucy namanya. Ya. Sekarang dia tiap kali bertelepon saya, kenapa Mak? Saya hanya mengucap syukur saja, sekarang saya sudah 90% sudah berjalan ke kebun. Sendiri saya baru menikmati arti sebuah kehidupan. Tuhan tidak pernah merancangkan engkau untuk sakit-sakitan. Apalagi merancangkan untuk mati. Tidak. Maka itu Mbak Lucy ini, ada sini Ibu Mbak Lucy ini, kapan hari? Pak Thomas, saya tahu teman guru saya punya anak dulu itu, Pak siapa itu? Itu disembuhkan Tuhan. Banyak orang yang disembuhkan Tuhan itu lewat tangan Pak Thomas. Pak Thomas harus ambil waktu untuk berpuasa, untuk doa bersama-sama, cari persekutuan supaya viral. Aduh, saya tidak mau diviralkan. Biasa-biasa saja kok. Saya tidak pernah usaha untuk itu, ya. Tidak pernah ada usaha, kan saya tahu itu bukan dari saya, tapi itu anugerah dari Tuhan. Di sini kita melihat
Bahwa kebangkitan Kristus dan kehidupan yang Kristus berikan itu sangat erat dengan kehidupan orang-orang berdosa. Orang-orang yang berdosa itulah sehingga dia mati dan dia bangkit. Artinya bahwa ketika Yesus bilang akulah kebangkitan dan hidup, itu benar-benar merupakan solusi yang sangat tepat sekali. Solusi yang sangat tepat sekali untuk menyelesaikan kasus bagi orang yang berdosa. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan hidupnya sendiri. Amin. Kalau dia sudah tenggelam masuk di dalam rawa-rawa, dia mau keluar, tidak bisa kan? Dia makin dia merontak, makin dia mau keluar, tambah tenggelam lagi malah. Kalau di rawa-rawa. Jadi dia butuh siapa yang bisa memegang dia untuk mengangkatnya. Coba kalau saudara mau buktikan butuh orang, coba masuk di rawa-rawa, baru tenggelam, mau lompat, bukan tambah keluar, tambah masuk di dalam. Ini kita lihat bahwa di dalam kehidupan umat manusia, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh yang namanya orang lain, yaitu Yesus. Yesus yang tidak ada dosa, yang suci hatinya, yang tidak pernah terkontaminasi dengan dosa. Di dalam ayat yang kita lihat lagi, ayat 25 tadi itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oh, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Secara logis, daging tidak bisa kita memahami, mengerti. Masa orang yang hidup, masa orang yang mati, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di sini kita melihat walaupun sudah mati. Mati di sini adalah yang dimaksudkan adalah manusia tubuh kita terbatas. Tubuh kita termakan usia kropos. Usia. Tubuh kita lama-lama jantung kita akan stop. Amin. Kalau pada waktu engkau jatuh, napas hidupmu habis terhenti. Jantung kamu, saudara dan bapak mama semua stop. Saat itu juga rohmu, mata rohmu terbuka, sedang menatap muka dengan muka kepada Yesus. Amin. Sehingga di dalam pertama Tesalonika 4 ayat 14. Coba. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saat itu waktu kita mati, saat itu jantung kita stop. Memang ini khotbah ini untuk orang mati, bukan khotbah di gereja sebenarnya. Tapi ini penting sekali di gereja. Dunia itu tidak punya kepastian. Tapi yang punya kepastian itu mati. Amin. Orang-orang dalam dunia tidak punya kepastian. Semua janji bisa menggok-menggok, bisa apa semua. Tetapi yang tidak bisa mungkir itu mati. Maka itu kematian itu sudah pasti di depan mata kita. Amin. Tetapi kita punya pengharapan bahwa ketika kita putus jantung, napas kita berhenti, saat itu roh kita terbuka mata. Saat detik itu kita berjumpa muka dengan muka kepada Bapa di sorga. Karena Dia kumpulkan kita. Karena Dia mengasihi Tuhan. Jangan kita melihat Dia mengasihi kita manusia dengan kasih-Nya. Dia mengasihi kita, Dia mengajar kita dengan kasih-Nya. Dia melimpahi kita dengan kemurahan dan kesetiaan-Nya. Wow, kesetiaan-Nya, kemurahan-Nya. Dia mengajar kita dengan kasih-Nya. Kadang-kadang Dia mengajar kita. Kadang-kadang Dia mengajar kita ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita yang sudah percaya Yesus jatuh dalam dosa. Jangan engkau kecil hati. 2 minggu lalu saya masih khotbah di sini. 2 minggu lalu ya, mengenai dosa itu.
Jangan kita kecil hati, oh saya sudah jatuh, saya tidak mau ikut lagi perjamuan. Katanya kalau kita minum perjamuan, kita berdosa, kena kutuk katanya. Wow, kau mengkhianati kematian Kristus, penyaliban Kristus di atas kayu salib. Karena engkau berdosa, maka dia mati. Kita manusia tidak pernah ada yang luput dari dosa. Ketika kita orang-orang yang sudah percaya Yesus jatuh ke dalam dosa, itu kita terganggu persekutuan sesaat itu. Percaya, rasakan, alami, hati tertuduh. Karena Roh Kudus itu tidak pernah membiarkan engkau jatuh. Dia mengganggu terus. Ketenanganmu tidak ada. Saya sudah jatuh, saya sudah perselingkuhan, saya sudah jatuh dengan perempuan itu, saya sudah jatuh dengan ini, korupsi ini. Saya rasa lihat nih satpam, saya sudah ketakutan, lihat ini semua ketakutan. Ketakutan itu di luar Kristus. Ketika engkau di dalam persekutuan dengan Tuhan, engkau sudah percaya Tuhan. Ketika itu engkau jatuh, dengan engkau tidak sadar, engkau melakukan kejahatan. Engkau terganggu saja sementara persekutuan itu. Contoh, ketika saya mau pergi pesta. Saya mau pergi pesta, baju saya bersih, putih, gagah. Mau keluar dari kamar, mau pergi pesta. Datang cucu saya baru keluar dari kolam ikan. Kotor. Pap, Kung, mari peluk saya, Kung, sayang. Hey, stop, jauh. Jangan engkau dekat, jangan dekat. Ini namanya persekutuan dijauhkan sementara. Apakah seorang nenek tidak sayang kepada dia? Hanya memisahkan sementara. Stop, jauh, jangan dekat. Tapi dia tetap mencintai anaknya, cucunya. Tapi karena persekutuan terganggu karena dosa. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk pendengaran. Mata Tuhan kurang tidak tajam untuk melihat. Yang memisahkan engkau, yang jauh seolah-olah dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan jauh adalah segala dosamu. Amin. Kejahatanmu. Maka itu saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Satu tip yang saya bagikan pada pagi hari ini. Bahwa untuk kita mengalami peperangan rohani, ada dua hal. Yaitu penyerangan dan pertahanan. Yaitu apa yang kita butuh untuk kita melakukan pertahanan dan penyerangan. Kedua-dua kalau kita sudah miliki pasti kita kuat. Apa itu? Doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Doa, pujian, dan penyembahan itu yang kita harus angkat di dalam kehidupan rumah. Kemarin saya doa penyembahan. Saya tidak sadar setengah jam. Tapi saya punya kerinduan. Hanya satu yang saya menyanyi. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Mari kita nyanyikan itu. Saat ku memujimu, Kau bertatap di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan
ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika engkau punya pengharapan di balik daripada kehidupan yang sekarang ini, engkau akan menikmati kehidupan yang dijanjikan itu, kehidupan kekal lewat kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu. Engkau tidak mati dan mati dan mati dan mati dan hilang. Manusia berbeda dari binatang. Amin. Manusia sekali dia lahir sampai kapanpun tetap ada sampai kekekalan. Tapi binatang kita potong hari ini habis, tidak ada lagi. Tapi beda dengan kita manusia, jangan kita mengkhianati kehidupan kita dengan Tuhan. Kita ini adalah harga yang mahal. Manusia yang tidak dapat tergantikan dengan manusia lain. Kita dikenal oleh Tuhan. Siapa kita? Engkau dikenal dari dasar kandunganmu. Engkau percaya sekali saja engkau lahir, seterusnya tidak ada habisnya. Maka itu dalam kehidupan ini ada pertanggungjawabannya. Jangan engkau bangga dengan engkau memiliki harta dan kekayaan. Jangan engkau sombong dengan harta dan kekayaan. Jangan engkau sombong ketika keluargamu mati. Begitu banyak orang berdunjung penuhi di dalam jalan raya dan penuhi rumah-rumah untuk berkunjungan engkau punya mayat. Tapi yang menjadi persoalan, siapa yang menanti, siapa yang menjemput engkau di atas. Itulah yang menjadi penentuan. Bukan banyaknya orang yang melayat di situ. Tapi yang dimaksudkan Tuhan bukan berapa, tapi siapa yang menjemput engkau di atas. Engkau akan mati. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa luput dari kematian. Ketika engkau orang-orang yang tidak percaya, yang asal-asal kehidupan, menyia-nyiakan waktu, menganggap bahwa tidak ada peradilan, tidak ada lagi kehidupan, hanya hidup di dunia ini saja, sehingga saya berfoya-foya, sehingga saya kejahatan-kejahatan saja di dalam dunia, saya puaskan hidup saya di dunia ini saja, karena tidak ada hidup lagi, saya harus habiskan kepuasan saya di bumi ini. Tetapi ingat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya, tidak tekun, tidak taat, tidak setia, tidak percaya, murka di hadapan Allah. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, itu menjadi murka dan sampai kekekalan murka. Tapi ketika kita orang-orang yang sudah dibenarkan Allah, kita orang-orang yang percaya yang sudah dibenarkan Allah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang, dia bukan jahat, dia nakal. Amin.